Salam God lovers, apapun keadaan kita, mari tetap katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Mari naikkan pujian ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Firman-Mu yada, amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satu masalah dalam kehidupan orang percaya untuk bisa terus bertumbuh dan berubah adalah tentang status. Ada banyak orang yang masih terikat dengan status sosialnya, latar belakang keluarga, suku atau apapun di masa lalunya. Banyak orang menganggap bahwa status sosial di masyarakat itu sangat penting sekali. Makanya ketika merasa bahwa statusnya itu tidak membanggakan, statusnya rendah, banyak orang Kristen yang akhirnya melihat dirinya dengan cara yang salah, menjadi orang yang bergumul terus dengan identitas dirinya, menjadi orang Kristen yang tidak percaya diri, menjadi orang Kristen yang selalu berpikir negatif tentang dirinya, tidak bersukacita, tidak bisa bersyukur tentang dirinya. Oleh sebab itu kita perlu mengerti bahwa salah satu pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita terkait dengan identitas kita adalah status yang diperbaharui. Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan demikian. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Menerima Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia.
siapapun kita, kalau kita menerima Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang menjadi manusia, di situ dikatakan diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, kata diberinya kuasa itu berarti diberi otoritas, diberi hak hukum, bahwa kita memiliki status yang baru. Kita diberi kemampuan, kesanggupan untuk menjadi seperti status kita. Di dalam Yesus Kristus, kita diberi otoritas dan diberi hak hukum, diberi kesanggupan untuk menjadi anak-anak Allah. Di dunia ini mungkin status sosial kita rendah dalam pandangan orang lain. Keluarga kita, keluarga yang tidak terpandang. Secara garis keturunan atau suku, kita adalah mungkin keluarga yang kecil, keluarga yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi di dalam Yesus Kristus, status kita luar biasa karena kita diberi hak hukum, kita diadopsi, kita diberi kesanggupan, diberi otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi tidak hanya status kita itu luar biasa Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Allah, tetapi kita punya kesanggupan, punya otoritas untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah. Ada perubahan, ada kesanggupan untuk mengalahkan masa lalu kita, untuk menjadi pribadi yang baru sebagaimana Tuhan rancang. Benar-benar kita menjadi ciptaan baru, hidup kita benar-benar baru. Bukan sekedar dari sisi omongan kita berbicara bahwa kita ciptaan baru, tidak. Dalam diri kita ada kuasa yang Tuhan berikan. Sebagaimana Sang Firman Allah menciptakan segala sesuatu, dengan firman juga Allah akan memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Oleh sebab itu, tidak perlu lagi merasa rendah diri, tidak perlu lagi merasa menjadi orang yang tidak terpandang, menjadi orang yang malu karena status sosialmu. Karena di dalam Yesus Kristus, kita punya status yang luar biasa, istimewa, mulia, anak-anak Allah. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di dalam Yesus Kristus kami semua diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Secara manusia mungkin status kami secara sosial dianggap rendah, tidak membanggakan. Tetapi kami bersyukur kan dalam Yesus Kristus kami semua punya status yang mulia, yang luar biasa sebagai anak-anak Allah. Kami bersyukur karena kami tidak hanya memiliki status yang mulia ini, tetapi Tuhan memberi kami otoritas, memberi kami kuasa untuk benar-benar mengalami perubahan, memiliki karakter sebagai anak-anak Allah. Sebagaimana firman Allah menjadi manusia, memulihkan segala sesuatu, kami sangat percaya bahwa hidup kami juga akan dipulihkan seutuhnya oleh Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika engkau terberkati dengan renungan ini, jangan lupa untuk berbagi kepada yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita semua. Tuhan Yesus memberkati.